Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Asya Ailin Tetia, nomor presensi 4 dari kelasku PPLG 2. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan materi mengenai perangkat lunak, dimulai dari pengertian, fungsi, sejarah, dan beserta contohnya secara lengkap dan detail. Yuk simak pembahasan dari saya. Jadi, yang pertama ada pengertian dari software sendiri. Apa sih itu software atau perangkat lunak? Perangkat lunak ialah kumpulan instruksi yang disusun untuk menyelesaikan pekerjaan yang dijalankan oleh sistem komputer. Nah, jadi pengertiannya adalah kumpulan instruksi yang akan dijalankan oleh sistem komputer. Nah, yang kedua ada sejarah software. Sejarah perangkat lunak itu yang mencetuskan pertama kali ialah Charles Babbage pada tahun 1800-an. Namun, yang menyebarkan atau menyebarluaskan perangkat lunak ialah Alan Turing pada tahun 1935 dalam esainya yang berjudul Nomor Komputasi dengan Aplikasi ke Masalah Einstein. Perkembangan software juga dibedakan menjadi 4 tahap per tahun, yaitu pada tahun 1970, 1980, 1990, dan pada tahun 2000-an. Apa saja sih jenis-jenis software itu? Yuk kita bahas. Nah, yang pertama ada sistem operasi. Sistem operasi adalah perangkat lunak yang berfungsi untuk mengendalikan seluruh perangkat atau perangkat elektronik. Nah, contoh sistem operasi ialah Windows, Linux, dan lain sebagainya. Yang kedua, ada aplikasi Office. Adalah perangkat lunak yang digunakan untuk memproses dan mengelola dokumen seperti pengolah kata, spreadsheet, dan presentasi. Contohnya, aplikasi Office yang populer adalah Microsoft Office dan Google Workspace. Nah, ini yang ketiga nih, browser web. Kita sering banget loh pakai browser web ini pada perangkat lunak. Nah, apa sih browser web itu? Browser web adalah perangkat lunak yang digunakan untuk mengakses dan menjelajahi halaman web. Contoh browser web yang populer adalah Google Chrome, Mozilla Firefox, dan lain sebagainya. Nah, yang nomor 4 ada aplikasi multimedia. Adalah suatu perangkat lunak yang digunakan untuk memutar dan mengelola file multimedia seperti video, musik, gambar. Nah, contoh dari aplikasinya adalah Windows Media Player. Yang kelima, ada perangkat lunak desain grafis. Adalah perangkat lunak yang digunakan untuk membuat desain atau mengedit gambar dan grafis seperti pada aplikasi Adobe Photoshop dan Corel Draw. Nah, ada fungsi software. Nah, yang pertama adalah mengendalikan hardware. Perangkat lunak sistem operasi berfungsi untuk mengendalikan perangkat keras atau hardware pada komputer atau perangkat elektronik, sehingga pengguna dapat mengakses dan menggunakan perangkat tersebut. Yang kedua, ada memproses data. Perangkat lunak aplikasi digunakan untuk memproses data seperti dokumen, gambar, audio,
dan video. Yang ketiga, ada mengelola data. Perangkat lunak seperti aplikasi, database, dan aplikasi manajemen file digunakan untuk mengelola dan menyimpan data dalam berbagai format. Ini sebenarnya fungsi itu banyak banget ya guys. Kalian bisa searching di Google dan bisa melihat rinciannya secara detail di situ. Nah, sedangkan saya di sini cuman menjelaskan 3 aja dari beberapa fungsi dari software. Jadi, kesimpulan dari penjelasan yang sudah saya sampaikan dari video tadi, dapat kita simpulkan bahwa software memiliki peran penting dalam penggunaan komputer atau alat elektronik lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Auliana Fituyanggraini, nomor presensi 5. Di sini saya akan mempresentasikan artikel yang telah saya buat mengenai sejarah software, klasifikasi software, dan contoh software. Yang pertama yaitu sejarah software. Perangkat lunak pertama kali digagas pada pertengahan tahun 1800-an oleh Charles Babbage. Namun baru dikenalkan secara resmi kepada khalayak pada tahun 1935 oleh Alan Turing. Dalam perkembangannya, perangkat lunak terbagi ke dalam 4 era. Di antaranya, yang pertama era pemula, kedua era stabil, yang ketiga era mikro, dan yang keempat era modern. Selanjutnya, klasifikasi software. Yang pertama, berdasarkan jenisnya. Perangkat lunak terbagi menjadi 3 jenis. Di antaranya, yang pertama, sistem operasi atau operating system. Yang kedua, bahasa pemrograman atau programming language. Yang ketiga, program aplikasi. Selanjutnya, berdasarkan distribusinya. Beberapa jenis software yang dibedakan berdasarkan distribusinya diantaranya yaitu firmware, freeware, adware, open source, malware, shareware, dan spyware. Selanjutnya, contoh software. Adapun contoh software yaitu Microsoft Windows, Microsoft Office Word, Facetune Image Viewer, Microsoft Office PowerPoint, Photoshop, VCL Media Player, dan Google Chrome. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan perangkat lunak atau software. Apa sih itu perangkat lunak? Perangkat lunak atau software merupakan sebuah data yang diformat dan disimpan secara digital, termasuk program komputer dan berbagai informasi yang bisa dibaca dan ditulis oleh komputer. Jadi yang kedua saya akan menjelaskan sejarah software. Kapan sih software mulai muncul? Jadi software mulai muncul pada tahun 1940-an. Pada masa itu, software ditulis langsung dengan menggunakan kode biner, yaitu angka 0 dan angka 1, yang pada umumnya ditulis untuk komputer mainframe. Jadi, yang ketiga, saya akan menjelaskan fungsi software. Software itu berfungsi untuk apa sih? Jadi, yang pertama, software berfungsi untuk mengidentifikasi sebuah program yang ada di dalam komputer. Yang kedua, software juga berfungsi untuk menerjemahkan perintah. Selain itu, software juga memiliki fungsi sebagai dasar kebutuhan komputer agar dapat bisa dioperasikan dengan baik. Di sini ada beberapa jenis software. Yang pertama, yaitu freeware. Yang kedua, shareware. 3, firmware. Yang keempat, adware. Yang kelima, spyware. Yang keenam, open source. Dan yang terakhir, yang ketujuh, malware. Jadi, di sini saya akan menjelaskan sejarah software. Pada awalnya, konsep perangkat lunak atau software telah diajukan oleh Charles Babbage pada abad ke-19 melalui penggunaan komputer mekanikal. Namun, konsep software baru diperkenalkan secara luas oleh Alan Turing pada tahun 1935. Sejarah perkembangan perangkat lunak terbagi menjadi 4 era.
Yang pertama ada era pemula, yang kedua era stabil, yang ketiga era mikro, dan yang keempat era modern. Di sini saya juga akan menjelaskan fungsi dari software. Fungsi dari software ada dua. Yang pertama, perangkat lunak berfungsi sebagai penyedia fungsi dasar komputer agar dapat berjalan dengan baik melalui perintah-perintah yang ditentukan. Yang kedua, perangkat lunak juga berfungsi untuk mengatur perangkat keras yang ada di dalam komputer agar dapat bekerja secara optimal secara bersamaan. Kemudian, jenis software dapat dilihat dalam perkembangannya. Ada tiga. Yang pertama, sistem operasi. Yang kedua, aplikasi. Dan yang ketiga, ada pemrograman. Kemudian, saya akan menyebutkan contoh-contoh dari software. Ada freeware, open source, shareware, malware, firmware, adware, dan spyware. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rendita Alnazara. Saya dari kelas 10 PPLG 2, nomor presensi 28. Jadi di sini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan apa itu software. Jadi, software itu adalah pengertian dari kumpulan data yang telah diubah, disebarkan dan diformat secara digital dengan adanya tujuan untuk fungsi tertentu. Nah, software itu juga mempunyai sejarah teman-teman. Perangkat lunak pertama kali diciptakan oleh ahli komputer yang bernama Charles Babbage. Nah, perangkat lunak ini dipublikasikan secara resmi, diperkenalkan pada masyarakat pada tahun 1935. Seiring berkembangnya perangkat lunak, ini sudah mempunyai 4 era ya teman-teman, yaitu pertama ada era pemula, kedua era stabil, ketiga era mikro, keempat era modern. Software memiliki fungsi. Nah, fungsinya software itu bisa digunakan sebagai jembatan antara beberapa software lainnya dengan media, yakni hardware. Jadi itu software itu punya kayak temennya gitu loh. Jadi temennya itu namanya hardware. Nah, software juga biasanya tuh digunakan sebagai alat penerjemahan perintah pada software lainnya yang masih ada di dalam mesin. Jadi software itu di dalam mesinnya, kalau hardware itu ada di luarnya. Kayak ada PC atau komputer atau laptop. Jadi yang dalamnya itu software. Nah, PC-nya atau laptopnya itu namanya hardware. Lanjut. Nah, software itu memiliki contoh juga loh teman-teman. Yang pertama ada freeware sama open source. Nah, jadi tuh ada silsilahnya juga sebenarnya guys. Terus ada shareware, ada malware, firmware, free software, and yang terakhir itu commercial. Oke. Itu udah dalam contoh-contohan software. Nah, itu bisa dikembangin juga dalam publikasikan software. Jadi, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama aku Salma Gaisani dari 10 PPLG 2, nomor presensi 29. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan pengertian sejarah, fungsi, dan beberapa contoh dari software. Yang pertama adalah pengertian software. Software komputer adalah bagian sistem komputer yang tidak bisa dilihat dari wujud fisik, karena tidak dapat dirasa dengan indera peraba. Pada dasarnya, software adalah sekumpulan data yang diatur dan disimpan di dalam komputer. Selanjutnya adalah sejarah software. Perangkat lunak pertama kali ini diciptakan oleh Charles Babbage. Dipublikasikan pada tahun 1935. Seiring berkembangnya perangkat lunak, sekarang sudah ada 4 era. Yang pertama yaitu era pioner, yang kedua era stabil, yang ketiga era mikro, dan yang terakhir era modern. Selanjutnya adalah fungsi software. Fungsi software terdapat 3 fungsi. Yang pertama, menyediakan fungsi paling dasar dari sebuah komputer, sehingga bisa dioperasikan sedemikian rupa sesuai perintah pengguna. Yang kedua, mengatur perangkat keras yang ada di dalam komputer, sehingga bisa bekerja dengan simultan yang baik, berdasarkan perintah pengguna. Yang terakhir, software juga berfungsi untuk menerjemahkan perintah software lain ke bahasa mesin komputer, sehingga bisa dipahami oleh hardware. Selanjutnya, ada jenis-jenis software dalam perkembangannya.
yaitu ada 3. Yang pertama, sistem operasi. Contohnya seperti Linux, Windows, dan sebagainya. Yang kedua, ada aplikasi. Contohnya PHP, Java, HTML. Yang terakhir nih, ada pemrograman. Contohnya seperti Excel, Microsoft Word, dan lainnya. Selanjutnya, dalam distribusinya ada 6. Yang pertama, freeware. Freeware adalah software dengan penggunaan gratis tanpa batas waktu. Yang kedua, ada spyware, bentuk software untuk mencuri-curi data. Yang ketiga, ada open source software yang mempunyai kode khusus untuk dibuka, ditingkatkan, dan diubah. Yang keempat, ada shareware, yaitu software dengan fitur terbatas, serta penggunaan juga terbatas nih. Yang kelima, ada malware. Sama seperti spyware, yang membedakan adalah malware dapat mencuri data pribadi sang pengguna. Dan yang terakhir, ada free software. Terakhir nih, ada contoh software. Terdapat 5 contoh software. Yang pertama, Microsoft Windows. Yang kedua, Microsoft Excel. Yang ketiga, ada PowerPoint. Yang keempat, ada Photoshop. Dan yang terakhir, kelima, ada Microsoft Word. Seperti itu penjelasan dari saya tentang pengertian dan sejarah, fungsi, contoh dari software. Semoga kalian paham. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!